Para kaum muslimin yang muslimah, berikutnya adalah ke-83 kalimah Ar-Rauf. Allah zat yang maha belas kasih. Allah adalah zat yang mengasihi semua hambanya. Allah yang zat yang sangat belas kasih. Di sini bermakna lembut. Allah zat yang mengasihi semua hambanya, yang belas kasihnya itu dengan kelembutan, atau dengan kasih sayang yang sangat halus, yang sangat lembut. Dan belas kasih sayangnya Allah tidak terhenti terwujud dalam kenyataan dan diberikan pada seluruh makhluknya. Allah yang maha belas kasih. Dua tangannya Allah dan tangannya Allah, Allah melimpahkan banyak sekali kebaikan dalam kondisi siang ataupun malam. Ini bahwa maha belas kasihnya Allah ini sepanjang masa. Kemudian Allah terus menerus memberikan keutamaan pada hambanya, baik secara samar maupun terang, baik keadaan yang kecil, besar, baik yang batin ataupun yang gamblang. Ini Allah terus menerus memberikan keutamaan terhadap hambanya, kefadolan terhadap hambanya. Ini Allah zat yang maha belas kasih. Kita ulas dari awal bahwa Allah mengasihi terhadap hambanya dan juga memberikan belas kasihnya, baik itu keadaannya samar ataupun keadaannya jelas, atau tidak pandang waktu, atau mau sampai kapanpun Allah tetap memberikan kasih sayangnya, belas kasihnya. Begitu pula sepanjang masa dan juga sepanjang waktu, terus menerus sampai hambanya betul-betul atau habis kasih sayangnya. Kalau di dunia ya kita sampai dengan akhir kehidupan kita. Kalau kita hitung-hitung secara nikmat itu ya mahal sekali harganya, sehat, longgar. Maka Nabi berpesan bahwa manfaatkan 5 sebelum 5. Sehat sebelum sakit, longgar sebelum sempit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua. Nah, hal-hal yang demikian adalah yang menguatkan bahwa pemberiannya Allah itu ya sangat banyak dan sepanjang waktu. Kalau dalam hal ini hanya beberapa nikmat saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan terhadap kita. Tapi bahwa Allah yang maha belas kasih selalu akan memberikan nikmatnya kepada kita. Dan kalau dalam sifat Ar-Rahman itu, bahwa mau yang ibadah, mau yang tidak ibadah, itu semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah. Yang paling utama adalah jagalah hidupmu sebelum wafatmu. Jadi mumpung kita masih diberi kehidupan atau untuk selalu beribadah dan berbuat baik, kalau sudah dicabut oleh Allah lagi ya kita tidak bisa untuk berbuat apapun. Kita lanjutkan. Kalimah ke-84 ialah Malikal Mulki. Allah zat yang merajai kerajaan. Allah adalah zat yang memiliki kerajaan yang dikuasai para raja. Jadi besok di hari akhirat itu ya semuanya akan ditantang oleh Allah, meskipun atau dalam sebuah riwayat sudah dijelaskan bahwa kita akan berhadapan kepada Allah dengan kondisi nyeker atau kuncup dan telanjang bulat. Jadi tidak ada yang ada seperti di dunia ini yang memiliki kerajaan. Kemudian bagi Allah semua kerajaan yang ada di dunia, dan bagi Allah segala puji dan keseluruhannya puji. Semua kendali perkara itu ada di tangannya Allah, dan juga solusi jalan keluar dari segala perkara itu Allah lah yang memiliki. Para kaum muslimin dan muslimah, jadi kalau titel raja itu di dunia didapatkan dengan cara memiliki banyak atau kekuasaan, wilayah, dan juga bala tentara dan lain sebagainya. Nah, Allah itu ya di atas segala-galanya. Atau maka
kerajaan di dunia ini ya semuanya hambanya Allah, dan kita harus meyakini hal itu. Kemudian begitu juga dengan perkara-perkara yang Allah telah tulis di dunia. Berkaitan dengan kerajaan, mungkin ada orang-orang yang kemudian Allah amanahkan dengan sebuah kekuasaan, ya itu juga dengan kekuasaannya Allah. Bagaimana cara Allah memiliki sebuah kendali untuk memberikannya, mengamanatkannya. Kemudian setiap perkara itu ada di tangannya Allah. Atau mungkin kalau di zaman dahulu ketika ada raja yang diktator dan iman, itu kan sebuah masalah gitu. Orang-orang iman di zaman dahulu atau yang berdoa untuk imannya, untuk raja yang baik dipanjangkan, kemudian raja yang diktator umurnya itu didoakan untuk lebih pendek. Kendali perkara itu adanya di tangan Allah. Lalu mereka bisa jadi raja, itu loh kehendaknya Allah. Kemudian tempat kembalinya perkara untuk memastikan segala hal hanyalah kepada Allah. Jadi ya kita tawakal, berdoa, mensandarkan diri kepada Allah ya. Kalau mungkin kita ada di bawah sebuah kerajaan atau kemudian kita menjadi umatnya, ya kita doakan yang baik-baik. Allah Maha Esa dengan pengaturan kerajaannya sendiri, tidak dibantu di dalam mengatur kerajaannya. Jadi Allah ya sudah sempurna ya, atau nggak perlu patih, nggak perlu wakil, wazir dan lain sebagainya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha memberi pahala, Allah menahan siksa, Allah memuliakan, dan Allah juga yang menghinakan. Jadi kalau seandainya kemudian seorang raja itu turun tahta, semua atas izin dan kuasa dari Allah. Jadi ya bisa-bisa saja dan mampu saja, atau menghancurkan buminya, luar biasa. Allah adalah zat yang menciptakan dan Allah yang memberi rezeki, Allah perintah dan Allah melarang, Allah menghidupkan dan Allah mewafatkan, kemudian Allah mengqadha, Allah menghukumi, dan Allah juga mengqadar terhadap seluruh makhluknya. Jadi lengkaplah sudah keyakinan kita terhadap kemahabesarannya Allah, di mana Allah zat yang maha menjadi raja di atas segala-galanya. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, sehingga dengan demikian bahwa di zaman dahulu ketika ada sosok nabi yang diancam untuk dibunuh, ya mereka tidak takut. Bahkan ketika ada sosok hamba, kalau tidak salah Nabi Yahya, yang kemudian diintimidasi oleh umatnya, beliau mati terbelah karena bersembunyi di dalam pohon. Kemudian pohonnya dibelah oleh umatnya. Para nabi rata-rata tidak memiliki ketakutan itu. Maka dalam meyakini dan memahami Asmaul Husna, di 10 poin yang menjadi hasil adalah salah satunya hilanglah rasa takut kepada makhluknya Allah, termasuk raja-raja dan juga para pasukannya, para bawahan-bawahannya yang berusaha untuk menindas, mendiktatori. Kalau hambanya Allah ya tidak khawatir apa yang menjadi keadaan dan kondisi dalam kita kehilangan nyawa, barangkali semua itu sudah menjadi takdir dari Allah. Contoh halnya umatnya Nabi Muhammad SAW dalam mentaati agama, banyak dan juga tidak sedikit umat di zaman Nabi yang sampai dibunuh dengan cara disalib atau di atas batu, kemudian dibelah kemaluannya sampai dengan perutnya. Bagi perempuan ada yang demikian. Tapi apakah mereka goyah dengan keimanan? Sama sekali tidak. Istri dari Fir'aun sendiri, Siyah kalau tidak salah, itu beliau pada saat disiksa oleh Fir'aun sampai berdoa dan diperlihatkan janji rumah surga, mendapatkan rumah di surga. Dia berdoa agar tidak dicabut keimanannya walaupun ditindas oleh
suaminya sendiri, oleh Raja Fir'aun waktu itu. Kemudian tukang sisirnya yang juga sama dibunuh dengan kondisi demikian. Atau tidak sama sekali membuat dirinya takut untuk dibunuh oleh hambanya Allah, bahkan raja dan para patih-patihnya pasukannya, karena meyakini bahwa Allah lah yang memiliki kerajaan, Allah yang memiliki janji yang luar biasa. Keimanan-keimanan seperti inilah yang menimbulkan manisnya keimanan di dalam hati. Kalau kita tidak memiliki harapan yang besar kepada Allah, menetapi keimanan tuh ya tujuannya apa? Hope-nya kita beribadah kepada Allah ialah mendapatkan janji-janjinya Allah yang besar. Karena yang di dunia yang dimiliki oleh hamba ini itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, di hadapan kekuasaan Allah, di hadapan surganya Allah, hanya kecil sekali. Bahkan gambaran dunia di hadapan Allah itu hanya seperti halnya kalau yang tidak beribadah kepada Allah menganggap dunia ini adalah segala-galanya, bagi Allah dunia ini tidak lebih daripada sebelah sayapnya nyamuk saja. Jadi kalau kita berharap bahwa dunia itu banyak, ya keterlaluan. Di sisi Allah lah yang lebih utama. Di sisi Allah lah segala-gala kenikmatan yang luar biasa. Semoga hal ini mampu untuk mengingatkan terhadap kita pada keimanan kita bersama. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Berikutnya adalah kalimat ke-85, ialah Al-Dzul Jalali wal Ikram. Allah zat yang memiliki kedudukan dan juga keagungan serta kedermawanan. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Allah adalah zat yang memiliki keagungan dan kesombongan. Kemudian Allah zat yang maha agung kedudukannya, yang agung keadaannya, dan ditakuti kekuasaannya. Dan Allah meneruskan pada segala perkara. Jadi dalam hal ini Allah yang memiliki keagungan dan kedermawanan semua sudah sangat pol atau. Dan juga Allah adalah yang memiliki keutamaan yang agung, yang merata nikmatnya pada seluruh makhluknya. Ini memperkuat kalimat-kalimat sebelumnya tentang kedermawanan dan juga keagungan, bahwa tidak ada yang bisa menandingi atau kemudian menyamai, dan bahwa dalam hal ini kalimatnya adalah ditakuti kekuasaannya dan meneruskan perkaraannya. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti akan terwujud, tidak ada yang gagal. Itu adalah sebuah kekuasaan dan keagungan dari Allah. Kalimat sebelumnya pun kita telah banyak membahas bahwa ketika Allah menginginkan segala hal, Allah tinggal berfirman kun, maka apa yang Allah kehendaki itu mampu untuk terwujud. Kemudian nikmatnya Allah merata, menyeluruh. Sebagai zat yang maha dermawan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Bahkan dalam kalimat sebelumnya ada yang sifatnya itu oleh manusia nggak bisa dijangkau, diketahui, oleh Allah ya sangat-sangat mampu. Manusia mungkin tidak akan mampu untuk memberikannya, di hadapan Allah ya sangat-sangat mampu. Bagaimana contoh yang besar adalah makhluk Allah yang ada di lautan itu, dengan segala bentuk yang ada dan cara makan yang luar biasa banyak, tapi kenyataan mereka oleh Allah diberikan nikmat yang merata, yang menyeluruh. Begitu juga nikmat yang menyeluruh terhadap orang iman ataupun orang-orang yang tidak beriman. Para kaum muslimin